Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan pertemuan 13, yaitu tentang sistem file terdistribusi. Saya Muhammad Kapi Prayoga dari kelas 15501 dengan nomor induk mahasiswa 15200-105. Saya akan mempresentasikan pertemuan 13 sistem terdistribusi. Ya, ini pokok bahasannya. Ya, saya bagian konsep sistem file terdistribusi dan arsitektur. Konsep sistem file terdistribusi mempertimbangkan bahwa berbagi data merupakan hal mendasar bagi sistem terdistribusi. Tidak mengherankan bahwa sistem file terdistribusi menjadi dasar bagi banyak aplikasi terdistribusi. Sistem file terdistribusi memungkinkan banyak proses untuk berbagi data dalam periode waktu yang lama dengan cara yang aman dan andal. Dengan demikian, mereka telah digunakan sebagai lapisan dasar untuk sistem dan aplikasi terdistribusi. Dalam pembahasan ini, menganggap sistem file terdistribusi sebagai paradigma untuk sistem terdistribusi tujuan umum. Lalu, ada arsitektur. Arsitektur mempertimbangkan bahwa berbagi data merupakan hal mendasar bagi sistem terdistribusi. Tidak mengherankan bahwa sistem file terdistribusi menjadi dasar bagi banyak aplikasi terdistribusi. Sistem file terdistribusi memungkinkan banyak proses untuk berbagi data dalam periode waktu yang lama dengan cara yang aman dan andal. Dengan demikian, mereka telah digunakan sebagai lapisan dasar untuk sistem dan aplikasi terdistribusi. Dalam pembahasan ini, menganggap sistem file terdistribusi sebagai paradigma untuk sistem terdistribusi tujuan umum. Saya Ahmad Muzaki dengan NIM 15200-119. Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan. Di sini saya akan menjelaskan yang client server arsitektur sama remote access model. Langsung ke client server arsitektur. Banyak sistem file terdistribusi diatur sepanjang arsitektur client server dengan network file system atau NFS microsystem menjadi salah satu yang paling banyak digunakan untuk sistem berbasis Unix. Dapat diambil NFS sebagai contoh kanonik untuk sistem file terdistribusi berbasis server di seluruh pembahasan ini. Secara khusus berkonsentrasi pada NFS versi 3 yang banyak digunakan. Ide dasar di balik NFS adalah bahwa setiap server file memberikan tampilan standar dari sistem file lokalnya. Dengan kata lain, seharusnya tidak masalah bagaimana sistem file lokal diimplementasikan. Setiap server NFS mendukung model yang sama. Pendekatan ini telah diadopsi untuk sistem file terdistribusi lainnya juga. NFS dilengkapi dengan protokol komunikasi yang memungkinkan klien untuk mengakses file yang disimpan di server, sehingga memungkinkan kumpulan proses yang heterogen mungkin berjalan pada sistem operasi dan mesin yang berbeda untuk berbagai sistem file yang umum. Selanjutnya ada remote access model. Model yang mendasari NFS dan sistem serupa adalah layanan file jarak jauh. Dalam model ini, klien ditawarkan akses transparan ke sistem file yang dikelola oleh server jauh. Namun, klien biasanya tidak mengetahui lokasi file yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka ditawarkan antarmuka ke sistem file yang mirip dengan antarmuka yang ditawarkan oleh sistem file lokal konvensional. Secara khusus, klien hanya ditawarkan antarmuka yang berisi berbagai operasi file, tetapi server bertanggung jawab untuk mengimplementasikan operasi tersebut. Oleh karena itu, model ini juga disebut sebagai model akses jarak jauh. Nah, ini untuk gambarnya remote access model. Di sini server, filenya tetap ada di server. Kemudian meminta request kepada klien untuk mengakses remote file dari jarak jauh. Di sini server bisa mengakses komputer lain di mana saja dan kapan saja dari jarak jauh.
Saya Leonardus, ini saya akan menjelaskan tentang Cluster Based Distribute File System. NFS adalah contoh khas untuk banyak sistem file terdistribusi, yang umumnya diatur menurut arsitektur client-server tradisional. Arsitektur ini sering ditingkatkan untuk cluster server dengan beberapa perbedaan. Mempertimbangkan bahwa cluster server sering digunakan untuk aplikasi paralel. Salah satu teknik yang terkenal untuk menyebarkan teknik stripping file, di mana satu file didistribusikan di beberapa server. Ide dasarnya sederhana. Dengan mendistribusikan file besar di beberapa server, menjadi mungkin untuk mengambil bagian yang berbeda secara paralel. Tentu saja, organisasi semacam itu hanya berfungsi dengan baik jika aplikasi diatur sedemikian rupa, sehingga akses data paralel masuk akal. Ini biasanya mengharuskan data yang disimpan dalam file memiliki struktur yang sangat teratur. Berikut gambar distribusi whole file across several server yang A dan yang B stripping file for parallel access. File yang berbeda di server jelas sekali berbeda, tetapi tidak mempartisi file tunggal di beberapa server. Yang lebih menarik adalah kasus-kasus mengatur sistem file terdistribusi untuk pusat data yang sangat besar seperti yang digunakan oleh perusahaan seperti Amazon dan Google. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan layanan kepada klien web yang menghasilkan pembacaan dan pembaruan ke sejumlah besar file yang didistribusikan secara harfiah puluhan ribu. Dalam lingkungan seperti itu, asumsi tradisional tentang sistem file terdistribusi tidak lagi berlaku. Sebagai contoh, dapat berharap bahwa pada suatu saat akan ada kerusakan komputer. Untuk mengatasi masalah ini, Google misalnya telah mengembangkan sendiri sistem file Google atau GFS. File Google cenderung sangat besar, biasanya berkisar hingga beberapa gigabyte, di mana masing-masing berisi banyak objek yang lebih kecil. Selain itu, pembaruan file biasanya dilakukan dengan menambahkan data daripada menimpa bagian file, mengarah pada pembangunan cluster server seperti yang ditunjukkan pada gambar 5. Berikut gambar The Organization of Google Cluster of Server. Setiap cluster GFS terdiri dari satu master bersama dengan beberapa server chunk. Setiap file GFS dibagi menjadi potongan masing-masing 64 MB. Setelah ini potongan didistribusikan di seluruh apa yang disebut server chunk. Pengamatan penting adalah bahwa master GFS dihubungi hanya untuk informasi metadata. Secara khusus, klien GFS meneruskan nama file dan indeks chunks ke master, mengharapkan alamat kontak untuk chunk. Alamat kontak berisi semua informasi untuk mengakses server chunk yang benar untuk mendapatkan chunk file yang diperlukan. Untuk tujuan ini, master GFS pada dasarnya mempertahankan ruang nama, bersama dengan pemetaan dari nama file ke potongan. Setiap chunk memiliki pengidentifikasi terkait yang akan memungkinkan server chunk untuk mencarinya. Selain itu, master melacak di mana chunk berada. Bongkahan direplikasi untuk menangani kegagalan. Tapi tidak lebih dari itu, fitur yang menarik adalah bahwa master GFS tidak berusaha untuk menjaga akun akurat dari lokasi chunk. Sebagai gantinya, kadang-kadang menghubungi server chunk untuk melihat potongan mana yang telah mereka simpan. Symmetric arsitektur, tentu saja organisasi yang sepenuhnya simetris yang didasarkan pada teknologi peer-to-peer juga ada. Semua proposal saat ini menggunakan sistem berbasis DHT untuk mendistribusikan data, dikombinasikan dengan mekanisme pencarian berbasis kunci. Perbedaan penting adalah apakah mereka membangun sistem file di atas lapisan penyimpanan terdistribusi atau apakah seluruh file disimpan pada node yang berpartisipasi. Sistem mereka pada dasarnya terdiri dari 3 lapisan terpisah seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Lapisan terendah dibentuk oleh sistem core yang menyediakan fasilitas pencarian dasar yang terdesentralisasi. Di tengah adalah lapisan penyimpanan berorientasi blok didistribusikan sepenuhnya. Akhirnya, di atas ada lapisan yang menerapkan sistem file seperti NFS. Berikut gambar The Organization of the EV Distribute File System. Penyimpanan data di EV diwujudkan dengan sistem penyimpanan terdistribusi berbasis blok core yang disebut DHAS. Intinya DHAS cukup sederhana, hanya tahu tentang blok data. Masing-masing blok biasanya memiliki ukuran 8 KB. EV menggunakan 2 jenis blok data. Blok hash content memiliki kunci terkait yang dihitung sebagai hash aman konten blok tersebut.
Dengan cara ini, setiap kali blok dilihat, klien dapat segera memverifikasi apakah blok yang benar telah dicari, atau bawa versi lain atau rusak dikembalikan. Selain itu, EV juga menggunakan blok kunci publik, yaitu blok yang memiliki kunci publik sebagai kunci pencarian, dan yang isinya telah ditandatangani dengan kunci privat terkait. Untuk meningkatkan ketersediaan, dihash mereplikasi setiap blok B ke penerus langsung dari server yang bertanggung jawab untuk menyimpan B. Selain itu, mencari blok juga dicache di sepanjang rute yang diikuti oleh permintaan pencarian. File diimplementasikan sebagai struktur data terpisah di atas dihash. Untuk mencapai tujuan ini, setiap pengguna memelihara log operasi yang dilakukan pada file, bahwa hanya ada satu pengguna per node sehingga setiap node akan memiliki log sendiri. Log adalah daftar catatan yang tidak dapat diubah, di mana setiap catatan berisi semua informasi yang terkait dengan operasi pada sistem file EV. Setiap node menambahkan catatan hanya untuk log sendiri lokal, hanya kepala log yang bisa berubah dan menunjuk ke catatan yang terakhir ditambahkan. Setiap catatan disimpan dalam log hash content yang terpisah, sedangkan kepala alog disimpan dalam blok kunci publik. Perkenalkan, nama saya Pramudia Widestama. NIM saya 15/2088. Di sini saya akan menjelaskan tentang upload atau download model. Sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh teman saya, remote access model. Jadi di upload download model ini kebalikan dari remote access model. Karena di sini klien mengakses file secara lokal setelah mengunduhnya dari server, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. File moved to client. Nah, ketika klien selesai dengan file, itu diunggah kembali ke server. Jadi nanti masuk ke server sehingga dapat digunakan oleh klien lain. Nih di sini. Layanan FTP internet dapat digunakan dengan cara ini. Ketika klien mengunduh file lengkap, modifikasinya, dan kemudian mengembalikannya. NFS atau singkatan dari Network File System telah diimplementasikan untuk sejumlah besar sistem operasi yang berbeda. Meskipun versi berbasis Unix lebih dominan untuk hampir semua sistem Unix modern, NFS umumnya diimplementasikan mengikuti arsitektur berlapis yang ditunjukkan pada gambar 3 di bawah ini. Klien mengakses sistem file menggunakan panggilan sistem yang disediakan oleh sistem operasi lokalnya, namun antarmuka sistem file Unix lokal digantikan oleh antarmuka ke virtual file system atau (FFS) yang sekarang merupakan standar de facto untuk berinteraksi dengan berbagai sistem file. Jadi yang dijelasin di atas kita bisa lihat gambarnya. Di sini ada klien, di sini ada server. Nah, secara virtual, semua sistem operasi modern menyediakan FFS dan tidak melakukannya, memaksa pengembang untuk menerapkan kembali sebagian besar sistem operasi ketika mengadopsi struktur sistem file yang baru. Dengan NVS, operasi pada antarmuka FFS dapat diteruskan ke sistem file lokal atau diteruskan ke komponen terpisah yang dikenal sebagai klien NVS yang menangani penanganan akses ke file yang disimpan di server jauh. Dalam NVS, semua komunikasi klien server dilakukan melalui RVC.
klien NVS mengimplementasikan operasi sistem file sebagai RPC ke server. Perhatikan bahwa operasi yang ditawarkan oleh antarmuka FVS dapat berbeda dari yang ditawarkan oleh klien NVS. Seluruh gagasan FVS adalah menyembunyikan perbedaan antara berbagai sistem file. Di sisi server, ada organisasi serupa. Server NSPS bertanggung jawab untuk menangani permintaan klien yang masuk, RPC rintisan, permintaan universal, dan server NVS mengubahnya menjadi operasi file FVS biasa yang kemudian diteruskan ke lapisan FVS. Sekali lagi, FVS bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem file lokal, di mana file aktual disimpan. Keuntungan penting dari skema ini adalah bahwa NVS sebagian besar independen dari sistem file lokal. Pada prinsipnya, itu benar-benar tidak mengetahui apakah sistem operasi pada klien atau server mengimplementasikan sistem file Unix, sistem file Windows, atau bahkan sistem file MS-DOS. Satu-satunya masalah penting adalah bahwa sistem file ini sesuai dengan model sistem file yang ditawarkan oleh NVS. Misalnya MS-DOS dengan nama file pendeknya tidak dapat digunakan untuk mengimplementasikan server NVS dengan cara yang sepenuhnya transparan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.